Setelah teman-teman pelajari terkait persistent data dengan menggunakan self-reference, kali ini kita akan implementasikan untuk data yang lebih kompleks lagi menggunakan SQLite. Tapi untuk studi kasusnya kita hanya menerapkan operasi CRUD saja, yaitu create, read, update, sama delete. Silakan teman-teman siapkan UI yang mendukung untuk kebutuhan CRUD beserta model datanya. Untuk objek root-nya di sini kita pakai objek kucing. Database-nya kita namakan sebagai peliharaan gitu. Teman-teman bisa dilanjutkan nanti untuk project di sini. Misalkan ada tabel kucing, ada tabel apa gitu. Untuk package-nya SQLite ini kalau di Flutter ya, kita menggunakan package SQFlite dan dikombinasikan dengan package path untuk menentukan direktori penyimpanan database-nya. Di sini kita perlu package gap untuk kebutuhan UI, untuk ngasih jarak. Terus ada input, biar di sini mudah, cepat untuk bikin inputnya. Untuk UI-nya, teman-teman siapkan dulu. Di mainnya ini, kalau dari UI-nya ya, di UI-nya itu ada 3 halaman. Halaman list, di sini halaman listnya, tapi listnya ini tidak pakai list view builder, kita menggunakan data tabel. Terus ada halaman menambahkan data baru add get dan juga mengupdate data. Untuk kebutuhan modifikasi data, di sini kita bikin class model cat, ada 3 properti sesuai dengan tabel root-nya nanti. Ada ID, ada name, ada age. Terus di sini kita bikin fungsi untuk memodifikasi merubah data ke map untuk kebutuhan CRUD-nya. Yang pertama untuk kebutuhan insert, kita cukup bikin generate 2 data, nama sama age. ID-nya tidak, karena ID-nya kita akan jadikan sebagai increment, sebagai auto increment. Terus untuk update, tinggal ditambahkan ID, karena nanti ID ini diperlukan untuk kebutuhan query pencarian di mana update ini akan diimplementasikan. Terus fungsi untuk merubah yang tadinya map tabel menjadi model cat. Untuk di bagian halaman cat atau listnya, di sini teman-teman bikin stateful, terus bikin data listnya ini pakai variable cat, terus tipenya adalah list cat. Kita bikin di sini satu sebagai nilai default, ID 0, name Tom misalkan, age-nya 2. Terus teman-teman bikin fungsi kosong untuk fetch cat untuk ngambil data fetch-nya, untuk ngambil data cat-nya. Terus untuk kebutuhan delete, di sini menggunakan ID untuk query pencarian kucingnya. Terus untuk perpindahan halaman dari halaman cat ke halaman add, di sini kita menggunakan declarative routing. Teman-teman bisa cek ke sini, ada cat add, ada cat update. Untuk pindah ke halaman add cat, di sini kita cukup tambahkan parameternya saja, parameter name-nya. Terus setelah kembali dari halaman add cat, kita akan melakukan refresh lagi dengan cara mengambil ulang data cats-nya ke tabel atau ke database SQLite-nya. Terus bikin lagi navigator dari sini ketika diklik item, pindah ke halaman update cat. Kita harus kirim juga data cat yang saat ini. Misalkan kita klik update-nya itu di item pertama. Jadi data pertama ini kita ambil terus kirimkan ke halaman update. Cara ngirimnya menggunakan argumen. Jadi di bagian deklaratifnya di sini sebelum nge-return kita ambil dulu menggunakan modal root, setting argumen, dan kita casting argumennya sebagai model cat. Baru dikirimkan ke konstruktor update cat-nya di sini, out cat, kirim out cat, kayak gitu.
Terus di bagian init_stat halaman listnya, kita ambil fungsi atau kita eksekusi fungsi fetchCat untuk ngambil ke database-nya. Jadi inisial datanya gitu. Untuk UI app bar-nya seperti ini, ada icon, terus manggil on press-nya ke navigasi ke add_cat. Di bagian body, bikin data tabel yang dibungkus menggunakan size box, biar ukuran lebarnya maksimum. Terus biar bisa di-scroll juga dibungkus menggunakan child scroll view. Untuk header-nya di sini ada ID, ada name, ada age, ada action. Terus di bagian row atau datanya, di sini kita bikin generate berdasarkan data list cats. Terus dibikin elemennya itu harus di sini harus tipe data row ya. Return data row, sel pertama ada ID. ID ini kita bikin icon, di sini sudah disediakan ada propertinya show edit icon true. Untuk aksinya kalau kita klik, dia pindah ke halaman go to update, jadi manggil go to update sambil ngirim item sekarangnya atau item di posisi index di sini, yaitu di sini. Terus selanjutnya ada name, ada age, dan di terakhir actionnya adalah delete. Bikin icon button. Terus panggil di onPress-nya delete cat. Untuk di halaman add cat, di sini, stateful, ada dua controller, name sama age, controller input ya. Terus ada fungsi add cat. Di list view, di sini kita menggunakan package the_input dengan widget the_input mix, title name, hint-nya enter cat name, terus kontrolnya dipasangkan name controller. Begitupun juga untuk di bagian edge, untuk batanya menggunakan field button dan dipasangkan dengan callback action-nya add cat, fungsi add cat. Untuk di update cat sama seperti yang ada di add, hanya saja di sini di bagian init_stat ada melakukan inisialisasi data ke bagian controllernya. Jadi data lama yang dikirim kita tempelkan ke input sebagai inisial datanya. Tapi ini bisa diedit ya. Hanya saja sudah ada datanya gitu, tidak kosong ketika di halaman update. Kebawahnya strukturnya sama aja dengan yang ada di add cat. Oke, sekarang kita bikin database-nya dulu. Kita bikin folder namanya db, terus kita bikin file namanya database_helper.dat. Kita bikin kelas database helper. Di sini kita akan jadikan kelas database helper-nya singleton. Jadi tidak bisa, istilahnya tidak bisa diinisialisasi baru, sehingga tunggal gitu untuk objeknya. Setiap objek yang dibuat dari database helper tunggal. Akses ke instance yang sama. Di sini kita bikin instance-nya dulu sebagai static. Final hanya sekali diinisialisasi. Namanya instance. Sama dengan kita jadikan private underscore instance. Di sini factory constructor. Kalau di sini strukturnya yang kita jadikan sebagai private biar tidak bisa di re-instance. Database helper dot underscore kurung jadikan private, atau teman-teman bisa kasih namanya, kalau tidak salah namanya adalah default, yaitu internal, seperti ini juga bisa. Atau teman bisa kasih nama instance, tadi disarankan dikasih underscore depannya, atau teman-teman singkatnya kayak gini aja, underscore kurung. Nah, di instance ini kita akan isi dengan ini. Terus di factory-nya di sini harus ada body, kita return instant. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ingin bikin objek dari database helper, misalkan DH sama dengan database helper, kayak gini, atau DH2. Nah, DH1 dan DH2 ini nilainya sama, karena dia ngerujuk ke instance yang sama. Instance-nya kemana? Yaitu ke sini, rujukannya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk lebih detail penjelasan terkait singleton, teman-teman bisa ngereferensi ke video-video sebelumnya saya buat. Nanti saya cantumkan di deskripsi terkait dependency injection. Selanjutnya di sini kita bikin objek database-nya.
dari SQLite. Data kita jadikan final saja database dari SQLite underscore db sebagai private, sorry, tidak final, tapi dijadikan null safety. Terus kita bikin fungsi, jadikan private initdb untuk inisial database-nya. Open database dari SQLite. Untuk path-nya di sini, teman-teman bisa bikin dulu pakai path atau db path itu sama dengan path aja mungkin ya. Path sama dengan get database path dari SQLite. Terus di sini kita akan tambahkan dengan nama database-nya itu path.db. Nah, kita gabungkannya menggunakan metode join dari package path. Di sini masukin, kita pindahin koma. Oke. Get database path ini dia tipenya future string. Jadi kita harus tambahkan await. Terus jadikan asynchronous di initdb-nya. Di open database, di sini kita harus masukkan selain path ada versi. Kita masukkan versi 1, version 1, terus ada lagi on create. Jadi ketika pertama kali mengakses database, kita akan create dulu. Di sini kita akan create tabelnya db dot di sini underscore db nanti juga kita akan bikin di sini fungsi getter db, jadi database getter db return underscore db gitu. Hanya saja di sini meskipun sama ya dengan parameternya, nanti si db ini ngaksesnya itu bukan ke atas tapi ke lokalnya. Jadi lokal ini yang akan didahulukan atau yang akan diprioritaskan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak nama yang sama, terlalu ambigu gitu, teman-teman bisa ganti aja jadi database gitu, atau misalkan jadi, ya istilahnya biar beda gitulah, silakan. Database dot di sini pakai execute SQL, di sini kita pakai triple. Terus perintahnya create table, atau teman-teman bisa contohnya ya, teman-teman bisa nge-reference ke sini ke persistent data with SQLite dari cookbook Flutter ini official. Jadi memang saya ngikutin ke sini juga untuk reference-nya. Contohnya di sini untuk create tabelnya kita coba copy. Create tabel namanya cats. Ke bawahin, teman-teman boleh ke bawahin karena kita pakai triple quote. Ada ID, tipenya integer, primary key. Nah, terus di sini kita tambahkan sebagai auto increment. Ada name, text, terus ada age, integer. Oke. Di yang terakhir nggak usah dikasih koma. Terus teman-teman misalkan di sini pengen ngasih tanda-tanda kayak bahwa database-nya sudah di-create gitu. Kita pakai log dari Dart developer. Cats created cats table
table cats created. Kita await dulu, tunggu sampai proses selesai, jadikan asynchronous, baru ditampilkan lognya. Di open database, dia nge-return database di sini, objek instant database-nya. Jadi kita bungkus final db, atau bisa langsung isi ke bagian sini, atau teman-teman bisa langsung return saja di sini. Return. Jadi kita lempar ke return fungsinya langsung future database. Nah, kayak gini. Database, future database. Oke, sudah sesuai. Nah, di bagian getter DB ini kan null empty. Jadi kita cek. Kalau misalkan gini, kita bikin pakai kurung biasa dulu. Kalau DB ini sama dengan null, underscore DB ini sama dengan null, kita akan isi underscore DB sama dengan await inisial DB. Tapi kalau tidak null ada, langsung aja return underscore DB. Gitu, kayak gini. Nah, kode pengecekan DB sama dengan null, terus diisi di sini. Teman-teman bisa persingkat menggunakan tanda ini. Tanda tanya 2 kali sebagai default value, terus sama dengan untuk inisial. Jadi ini sama kayak artinya itu, kita ambil DB, tapi kalau DB-nya itu ternyata null, kita akan isi dari hasil return fungsi initDB. Karena synchronous, kita jadikan future. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa dipersingkat lagi sebetulnya. Jadi tinggal langsung aja return. Kayak gini. Dan ini pun teman-teman bisa dipersingkat lagi. Cut. Langsung panah kayak gini. Jadi bisa dipersingkat lagi gitu. Oke, seperti ini penyiapannya untuk di database-nya. Tinggal bikin fungsi-fungsinya. Di sini kita bikin fungsi yang pertama untuk insert-nya. Kita bikin nama fungsinya dulu. Insert cat model cat. Terus kita ambil db-nya dulu. db yang ini nih, kita tampung ke variabel lokal dulu. db kita kasih nama ya, db client misalkan, sama dengan getter db, pakai await ya, await getter db asynchronous. Baru dieksekusi db client dot, di sini nge-insert ke tabel cats. Untuk value-nya, di sini teman-teman bisa langsung pakai tipe object map. Di sini kita panggil dari parameter model cat, kemudian pakai fungsi toMapInsert. toMapInsert ini isinya sebagai pengingat ya, ada kata kunci name, ada kata kunci age, terus dikirimkan data name sama age-nya. Oke, seperti ini. Return insert ini dia nge-return future integer. Kita samakan aja di sini. Future integer. Return. Kayak gini. Oke, terus bikin lagi bawaannya untuk update cat. Pilih di sini tuh map update. Nah, kalau map update di sini, di sini bukan insert, fungsi update. Ada parameter argumen where kondisinya id, tanda tanya, where argumennya cat.id. Copy paste untuk kebutuhan delete.
delete cat. Fungsi delete ke tabel cat tidak ada data value-nya, langsung ke di sini where kondisinya id cat id. Nah, untuk masalah di sini ada spasi di dalam stringnya. Ini untuk kerapian aja, kalau teman-teman di dempetin kayak ini juga tetap jalan. Ya, biar rapi aja, biar readable, mudah dibaca. Sekarang bikin satu fungsi lagi. Ini kan untuk create, terus update delete. Nah, untuk read-nya atau ngebaca datanya, kita bikin fungsi fetch cats. PDB client asynchronous. Return-nya di sini kita jadikan langsung sebagai model list cat ya. List cat db client dot database query ke tabel cats. Cukup gini aja. Kalau teman-teman ingin melakukan kayak nge-sorting terus kondisi, tinggal pakai properti yang ada di sini. Return query list map. Kita kasih nama result misalkan await. Nah, result ini kita akan modifikasi dari list map menjadi list cat. Result dot map model cat from map masukin dot to list. Boleh ditampung dulu ke variabel atau boleh langsung di return. Oke. Sip. Tinggal kita save. Sekarang implementasi ke page-nya atau ke UI-nya. Untuk cat page-nya dulu. Di fetch cats. Di sini di database helper dot fetch cat dot then cats kita akan ganti dengan hasil respon value. Terus update ke UI set state. Di sini kita jadikan kosong. Coba running. Dan untuk monitoring isi, kalau misalkan teman-teman udah biasa dengan exam atau Laragon untuk ngemonitor langsung ke database-nya, kan ada tuh tool khususnya. Nah, kalau SQLite di sini teman-teman bisa menggunakan Android Studio. Di Android Studio ada aplikasi inspection untuk melihat keadaan database lokal gitu. Oke, kosong. Di sini kita coba cek ke terminal. Keadaan awalnya, sorry, kita coba uninstall dulu biar benar-benar di refresh si aplikasinya. Uninstall. Oke. Terus running. Nah, sambil menunggu, kembali ke bagian monitoring database. Nah, untuk monitoring database SQLite di Android Studio, harus dijalankan dulu aplikasinya. Kalau tidak dijalankan, kita tidak bisa ngemonitor. Nah, kalau sudah jalan, teman-teman cek ke folder Android sini, terus klik kanan, di sini ada menu Open in Android Studio. Dengan syarat Android Studio-nya harus sudah terinstall ya. Tinggal klik Open in Android Studio. Kita tunggu. Nah, di sebelah kirinya bakal ada menu App Inspection. Kalau tidak ada menu App Inspection, teman-teman bisa masuk ke bagian sini More Tool Window. Nanti di sini bakal ada App Inspection. Nanti tinggal diklik aja, bakal pindah ke bagian menu kiri.
Teman-teman klik buka di sini untuk EMF inspection-nya. Di sini ada select untuk device-nya, kita pilih di device emulator sini, terus pilih di sini package name-nya atau package ID-nya, yaitu COM-Example Flutter Persistent SQLite. Oke, nah kalau sudah, kita tunggu. Nah, di sini udah kedetek ada database pet.db dan ada satu tabel cats. Double klik di sini, nanti biar ngebuka. Nah, di sini teman-teman udah bisa ngemonitor keadaannya, gitu. Kalau misalkan belum ada perubahan, kalau misalkan di sini ada tambah data baru atau ada penghapusan data, teman-teman tinggal refresh saja. Atau bisa cek di sini untuk live update-nya. Jadi dia bakal real time perubahannya. Oke, kita coba cek dulu ke paling awal konsol. Di sini udah muncul ya, di lognya ada tabel cats created. Karena di sini pertama kali, beda yang sebelumnya karena saya udah modifikasi di project sebelumnya. Di sini udah ke reset karena udah kita uninstall, udah diinstal ulang. Kita coba masuk ke add cat di sini. Sorry. Untuk fetch-nya di sini sebenarnya udah dipanggil, tapi di lognya belum ada. Kita belum bikin lognya untuk memastikan saja bahwa fungsinya sudah dipanggil gitu. Kita bikin lognya langsung di database helper di bagian fetch data. Kita bikin log dari Dart developer. Kita bikin nama dari fungsi titik dua. Kita panggil untuk ngecek jumlah data mungkin ya biar tidak terlalu panjang. Result.length. Terus ini copy paste untuk yang di bagian update. Untuk di update di sini berarti kita harus bikin istilahnya variabel untuk ngecek integernya di sini returnnya berarti integer teman-teman bisa kasih nama sini raw affected misalkan. Dia future jadi await terus di sini return raw affected. Di sini penamaan yang biasa di SQL biasanya. Namanya update cat raw affected. Copy integer raw affected sama dengan await paste return raw affected. Delete terus update. Nah, insert ini kita copy terus paste ke sini. Di sini um, integer raw affected atau teman-teman bisa pakai final sih sebetulnya. Praktisnya sih pakai final ya. Karena cuma sekali di inisialisasinya. Raw affected, raw affected, raw affected. Oke, alarmnya sudah semua di reset. Save. Coba restart dulu. Nah, kalau restart sekarang, yang log tabel created tidak bakal ditampilkan, yang artinya cuman sekali di create, cuman sekali dilakukan, cuman sekali dieksekusi di awal saja. Ketika setelah ngeinstall aplikasi dan pertama kali ngebuka atau ngeakses si database-nya. Fetch cat 0, berarti sudah dijalankan. Buka ke add cat, kita masukkan cat-nya. Sorry, di add cat kita belum coba implementasikan fungsinya, belum dipanggil. Di add cat kita bikin dulu di sini variable name untuk ngambil data name controller.text. Terus untuk yang age-nya juga age sama dengan age controller.text. Kita di sini string, kita harus convert ke integer. Pakai integer.pryparts. Terus kalau null itu return null itu artinya ada error gitu. Bisa ada error. Atau misalkan formatnya salah. Defaultnya 0. Return
return. Eksekusi database helper dot insert cat, bikin dulu model cat-nya, cat, sorry, mana tadi cat nggak kebaca. Nah ini ID-nya 0 aja, nanti bakal di generate otomatis pakai auto increment. Name age, terus di sini ya udah gitu aja sih. Save. Ini copy dulu untuk kebutuhan update nanti. Kita langsung aja mungkin ya cek ke sini. Karena di sini kita udah aktifkan live update-nya. Back, buka lagi. Name-nya, misalkan Luffy, age 1, add cat. Nah, di sini sudah masuk, berarti udah sukses. ID 1, Luffy 1. Kalau kita monitor ke VS Code, di sini, mana di sini lagi. Fetch, di sini munculnya update cat, berarti kita belum ganti namanya. Yang insert cat, delete cat, save, oke, back. Oke, udah muncul ya kalau kita back karena udah di refresh ketika kembali dari halaman di fetch data ulang. Kita coba tambahkan lagi sambil ngemonitor Zoro 2 atau ya boleh 2 age-nya. Add cat udah muncul ya. Di konsolnya juga insert cat 2 udah berhasil. 2 ini adalah ID-nya. Terus kita coba Nami, age-nya 4 atau 5 biar tidak terlalu sama dengan yang di ID-nya. Add, sudah muncul ID 3, Nami, 5 age-nya. Back, nah, sudah muncul 3 data. Di VS Code-nya juga fetch cat. Di sini insert cat 3 atau ID 3. Fetch cat-nya jumlahnya 3. Sekarang kita coba untuk yang update ke update cat page. Di sini paste yang dari add cat, database helper import. Terus ID-nya di sini kita ambil dari ID lama, widget.oldCat. Oldcat ini dari sini. Oldcat.id. Kalau namanya dari input, karena kan ambil nama baru, ambil age baru. ID-nya tetap ID lama. Pakai fungsi update cat. Save. Oke, kita coba klik yang coba tambah data baru, asal. Add. Back. Nah, ini kita update. Jadi, Usop. ID-nya 2, age-nya 2, update cat 1, sebentar, update cat, update ID, cat ID, back, oke, sudah. Nah, kalau sekarang row affected itu dia bukan berperan sebagai ID, tapi jumlah data yang terdampaknya itu satu data. Beda kalau yang di insert itu row affected sama kayak ID-nya. Row affected itu adalah ID-nya gitu kalau di insert. Oke, kita coba update. Misalkan yang Usop update lagi, edit. Usopun, age-nya jadi 3. Update. Oke, sudah. Update cat, row affected, satu item yang terdampak. Back. Oke, sudah terganti ya. Di monitor langsungnya di sini juga Usopun 3. Oke. Untuk ngedelete. Delete berarti di cat page. Delete cat. Langsung aja ke database helper. Delete cat.
Di sini, sorry, di sini di let cat itu kita harus kirim cat-nya. Kita ganti cuman ID-nya saja, cat ID. Nah, jadi kayak gini langsung, save, kirim ID. Terus setelahnya .den, sebentar, delete cat, nge-return integer, oh ya. Value, fetch, cat, save. Oke. Klik di uso pun, udah kehapus, di sini juga kehapus, klik di nami, hapus, di Zoro hapus, di sini dihapus. Nah, jadi kayak gitu terkait implementasi persistent data. Untuk benar-benar apakah persistent data berfungsi atau tidak, ini kan merujuk ke fungsi utama apa itu persistent data. Jadi ketika di sini kondisinya kosong, kalau kita tambahkan sesuatu atau melakukan perubahan, ada muncul satu data baru. Terus teman-teman coba close aplikasinya. Buka lagi. Nah, di sini muncul lagi karena datanya disimpan gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan persistent data. Kondisi terakhirnya dijaga. Kayak gitu aja mungkin terkait implementasi persistent data menggunakan SQLite. Sampai ketemu di next video.